Selama daya beli itu, mohon maaf, rokok masih murah, maka itu saya kira ya buat kalangan anak-anak ya yang dia diberikan uang saku dia masih bisa beli rokok gitu loh. Dan itu yang tentunya harus ada regulasi yang tegas ya. Ada beberapa yang selama ini selalu diusulkan adalah terkait dengan cukai yang harus dinaikkan gitu loh. Supaya apa? Tujuannya adalah memang daya beli supaya rendah, karena selama daya belinya itu kemudian masih tinggi, masih bisa, maka tentunya akan tetap ada pembelian-pembelian terkait dengan rokok. Halo pemirsa Tagar TV, kita berjumpa lagi dengan saya Lestantia R. Baskoro, wartawan Tagar ID. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Dr. Muhammad Adib Kumaydi. Beliau adalah Wakil Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia. Beliau juga seorang ahli di dalam bidang traumatologi dan akibat kecelakaan, dan juga bidang ortopedi. Kali ini kita akan berbincang-bincang tentang, saya agak ketinggalan, beliau adalah alumni Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya. Beliau banyak berkecimpung dalam, tentu sesuai dengan bidang kesehatannya, pengalaman dokternya. Beliau pernah bertugas sebagai dokter di Kepulauan Seribu, Jakarta ya, dan juga tentu rumah sakit di Jakarta. Dan beliau juga pernah menjadi wakil dekan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jadi perjalanan hidupnya tentang kesehatan dan kedokteran memang sudah sangat panjang. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang tentang rokok dan anak-anak, karena kebetulan hari ini adalah Hari Anak Nasional ya, 23 Juli. Kita mulai. Selamat siang Pak Adib. Selamat siang, Kak Bas. Ya, Pak Adib, saya akan memulai dengan anak nih Pak Adib. Ini menarik sekali karena data yang saya pegang per hari ini ternyata Indonesia itu adalah salah satu negara yang paling banyak rokoknya di ASEAN ya. Negara ketiga di dunia malah. Negara ketiga ke dunia ya. Nah, luar biasa betul ini. Saya nggak tahu ini prestasi yang dibanggakan atau prestasi yang prihatin ya buat kita semua. Yeah. Nah, saya ingin Pak Adib membedah sedikit ini dari nomor 3 di dunia ini, kemudian posisi anak-anaknya di angka berapa nih Pak Adib? Silakan Pak Adib. Ya, terima kasih. Selamat siang para pendengar di Tagar ID, pada Cak Bas dan seluruh kru dari Tagar ID yang saya hormati. Terima kasih sudah diundang pada forum kali ini. Kebetulan juga hari ini Hari Anak Nasional, ya, saya mengucapkan selamat Hari Anak Nasional, dan ini semoga anak-anak Indonesia yang akan menjadi generasi emas ke depan itu tetap senantiasa diberikan kesehatan dengan kemampuan pemikiran yang lebih cerdas tentunya di masa-masa depan. Tadi yang disampaikan oleh Cak Baskoro bahwa saat ini memang kita termasuk negara ketiga jumlah perokok aktif di dunia. Dan sebagian besar, ya kalau kita bicara data di dunia, maka kita sebagian besar itu adalah kurang dari 18 tahun. Tapi yang menarik lagi, Cak Bas, ini ada data yang di Indonesia. Jadi di Indonesia dikatakan dari Kemenkes ini, 80% dari jumlah total perokok aktif di Indonesia. Jadi 80% dari jumlah total itu umur kurang dari 19 tahun. Yang paling banyak di kisaran umur 15 sampai 19 tahun, kemudian yang kedua adalah umur 10 sampai 14 tahun. Jadi secara statistik menunjukkan bahwa jumlah perokok aktif di Indonesia yang tentunya memberikan kontribusi besar untuk yang di dunia, ini adalah pada kelompok usia-usia anak dan remaja. Yang ini tentunya menjadi kekhawatiran kita karena mereka adalah generasi masa depan yang kita tahu bahwa pada saat kita bicara problematika permasalahan rokok khususnya pada anak-anak, maka ada beberapa hal yang kemudian harus menjadi perhatian. Kenapa menjadi perhatian? Yang pertama, kita tahu bahwa
rokok akan mempengaruhi juga nanti pada permasalahan perkembangan dari kemampuan otak. Rokok akan mempengaruhi terhadap permasalahan perkembangan dari paru-paru. Karena fase anak-anak dan remaja ini adalah fase-fase di mana organ-organ vital kita itu sedang berkembang. Jadi paru-paru akan terjadi penurunan compliance paru. Kemudian bukan tidak mungkin juga nanti akan beresiko terhadap penyakit-penyakit paru obstruktif kronik dan kemudian juga ke arah kanker paru. Selain itu juga mengakibatkan gangguan imunitas atau penurunan imunitas. Ya, ini yang tentunya pada saat kita bicara ini pada era pandemi COVID, ini juga akhirnya menimbulkan resiko sebagai faktor komorbid, faktor penyakit penyerta yang akan bisa menjadi masalah dan memudahkan penularan virus COVID di pandemi COVID ini. Selain itu juga kita tahu bahwa ada penelitian yang dilakukan di Swedia dan di Belgia bahwa rokok mempengaruhi pertumbuhan tubuh. Jadi di dalam penelitian itu hampir dari 50% perokok yang pada anak-anak itu terjadi gangguan pertumbuhan tubuh, kemudian gangguan kepadatan tulang ya dan pertumbuhan tulang, sehingga akhirnya itu mengakibatkan tentunya dampaknya adalah ke arah yang seperti halnya stunting ya. Jadi tinggi badannya juga akhirnya lebih rendah dibandingkan kalau yang dia tidak perokok. Nah, ini yang beberapa hal yang mungkin secara general yang bisa saya sampaikan sebagai pendahuluan, nanti mungkin kita bisa sambil diskusi, Pak Baskoro. Terima kasih Pak Dr. Adib data terakhirnya. Nah, saya ingin lebih dalam lagi dari yang dipaparkan Dr. Adib itu, anak-anak perokok itu kebanyakan dari kelas menengah ke atas atau kelas menengah ke bawah ini. Wah, ini yang menarik ini. Saya ingin tahu betul. Iya. Ya, jadi memang saya detail data prosentasenya kalau yang untuk kaitannya dengan kelas ini saya belum dapat ya. Tapi paling tidak kalau kita melihat secara gambaran atau ya kalau saya bilang secara empiris itu memang sebagian pada kelompok menengah ke bawah. Kenapa bisa saya katakan demikian? Satu, ini berkaitan juga dengan sebuah lingkungan. Jadi kenapa anak-anak ini merokok? Itu ada penelitian, ini menarik, ada penelitian dari mahasiswa yang menyatakan bahwa merokok pada anak-anak diakibatkan karena rasa ingin tahunya. Jadi ada 23,1% itu karena rasa ingin tahu. Terus kemudian 33,3% itu karena ya pengaruh dari iklan dan promosi. Tapi yang sebagian besar hampir 50 atau 43,6% itu karena lingkungan dan keluarga. Nah, kalau kita secara umum, jadi data yang kalau tadi yang kaitannya dengan kelas menengah ke bawah, kelas menengah ke atas, data secara umum, sebagian besar perokok aktif itu adalah kelompok menengah ke bawah. Sehingga tentunya ini akan berdampak juga, saya yakin, di dalam data juga anak-anak akan lebih banyak pada kelompok-kelompok yang di situ, menengah ke bawah itu. Adib, wah menarik ini ya. Apakah saya bisa menghubungkan korelasi antara keluarga menengah ke bawah dengan minimnya pengetahuan mereka tentang kesehatan, atau dengan bagaimana mereka gampang terpikat dengan iklan-iklan rokok, Pak Adib? Itu ada korelasinya nggak ya kira-kira? Ya, tadi seperti saya sampaikan, jadi kalau kaitannya dengan iklan itu, dia hanya 33,3%. Tapi sebagian besar karena lingkungan. Jadi kalau umpamanya dia ada dalam satu lingkungan yang di situ merokok, bapaknya merokok, teman bapaknya merokok, ya pasti anaknya kemungkinan juga akan merokok. Jadi 43,6% itu karena keluarga dan lingkungan. Jadi itu saya kira akan sangat berpengaruh. Sehingga kalau dia dalam satu lingkungan di situ tinggal tetangganya, bapaknya dan lingkungannya itu banyak perokok, anak itu kemungkinan juga akhirnya akan jadi perokok. Pak Adib, saya pernah membaca sebuah data dan literatur tentang iklan rokok ya, semacam di negeri Belanda itu misalnya. Itu rokok itu katanya bahkan iklan-iklannya pun udah tidak sembarangan ya. Bukankah kita juga punya peraturan itu, Pak Adib? Peraturan misalnya ada peraturan pemerintah nomor 109/2012 misalnya. Itu menurut Anda bisa nggak memberikan jelasan seberapa penting atau longgarnya peraturan pemerintah tersebut? Ya, jadi kalau kaitannya dengan iklan, kalau saya melihat sekarang di bungkus rokok pun sudah dituliskan sekarang. Artinya semua rokok sekarang kalau di Indonesia pun sudah dituliskan. Bahkan ada gambar-gambar yang paru-paru yang rusak atau gambar-gambar dengan kanker di paru-paru ya. Dan ada tulisan
terkait dengan resiko gitu. Dan saya lihat juga untuk iklan-iklan terkait dengan rokok untuk di televisi ya, untuk di media massa memang tidak ada gitu. Walaupun katakanlah ada beberapa yang mohon maaf pada acara event-event tertentu. Event-event tertentu yang itu kemudian diikuti oleh kelompok-kelompok remaja yang masih disponsori oleh atau mendapat bantuan atau sponsor dari pabrik rokok. Nah ini yang perlu menjadi perhatian gitu. Artinya dari sudut pandang untuk iklan yang secara resmi itu kita sudah, artinya pemerintah sudah melakukan. Tapi yang kaitannya dengan masalah kemudian ya event-event tadi, itu bagaimana harus ada regulasi yang kemudian acara-acara event yang pada kelompok-kelompok remaja ya dari usia 19 tahun ke bawah itu dilarang untuk menggunakan sponsor-sponsor yang berasal dari pabrik rokok. Tapi yang lebih penting lagi Pak Baskoro, problemnya karena daya beli sekarang. Selama daya beli itu masih bisa, selama daya beli itu mohon maaf rokok masih murah, maka itu saya kira ya buat kalangan anak-anak ya yang dia diberikan uang saku dia masih bisa beli rokok gitu loh. Dan itu yang tentunya harus ada regulasi yang tegas ya. Ada beberapa yang selama ini selalu diusulkan adalah terkait dengan cukai yang harus dinaikkan gitu loh. Supaya apa? Tujuannya adalah memang daya beli supaya rendah, karena selama daya belinya itu kemudian masih tinggi, masih bisa, maka tentunya akan tetap ada pembelian-pembelian terkait dengan rokok. Apakah memang harga rokok di luar negeri itu tinggi betul ya Pak? Kalau Bapak bilang soal rokok itu sangat tinggi betul ya harga rokok sehingga orang itu berpikir untuk membeli rokok atau gimana? Atau ya, ada atau ya ada regulasi anak yang sangat ketat sekali di luar negeri itu? Ya jelas kalau di luar negeri kan jelas sekarang. Kalau untuk terkait dengan masalah pembelian rokok, jelas disebutkan juga di situ, mamanya di tempat-tempat toko-toko yang seperti kalau kita di Indonesia, Alfamart, Indomaret juga tidak sembarangan juga untuk kemudian beli rokok di luar negeri. Nah ini yang juga kemudian aturan-aturan itu harus dipertegas. Jadi mohon maaf, kadang-kadang untuk di dalam pembelian rokok untuk di Indonesia, walaupun itu ada katakanlah aturan tertulis, tapi di dalam prakteknya masih banyak, masih mudah juga ya kelompok-kelompok usia remaja, anak-anak itu bisa beli rokok di semua tempat yang ada di toko-toko yang ada di Indonesia. Nah ini yang saya kira perlu ada penegasan di dalam regulasi untuk supaya menekan daya beli sebenarnya. Menekan daya beli dan ya kalau perlu dengan sebuah hal-hal yang berkaitan dengan sanksi, baik itu yang penjual ya, bukan hanya pembelinya saja, penjualnya juga, supaya benar-benar dibuat aturan bahwa rokok itu atau bisa dibeli ya oleh kelompok-kelompok pada usia yang di atas itu katakanlah. Nah ini yang saya kira perlu menjadi aturan. Tapi terlepas dari itu tadi seperti yang saya katakan ya, bagaimana harga rokok ini memang harus dinaikkan supaya daya belinya jadi rendah. Pak Adib bisa nggak memberikan ilustrasi buat para pembaca dan pemirsa tagar bagaimana sebuah aturan rokok itu yang bagus betul diterapkan di sebuah negara, Pak Adib? Mungkin bisa memberikan contohnya. Ya, kita memang punya konsen khusus sebenarnya. Artinya saya kira semua negara punya konsen khusus untuk kemudian memberikan perlindungan kepada anak terutama. Jadi kalau standar WHO kan anak itu bisa dikatakan sampai umur 18 tahun. Sehingga ini yang perlu menjadi perhatian seluruh negara, dan kita pun untuk di Indonesia ini harus menjadi sebuah perhatian pada saat kita punya persepsi konsep yang sama bahwa kita ingin mengurangi resiko pada anak-anak terkait dengan masalah rokok. Selain masalah edukasi ya, karena edukasi saya kira perlu ada upaya-upaya yang masif yang harus disampaikan melalui pendidikan sejak dini. Jadi jangan di SMA saja penyuluhan untuk rokok, dari SD kalau perlu. Dari SD dilakukan penyuluhan terkait dengan masalah rokok. Bahaya merokok, kalau perlu dengan sebuah gambar-gambar terkait dengan rokok. Terus kemudian selain edukasi, maka akses ya. Jadi kita bicara akses untuk pembelian yang berkaitan dengan rokok ini harus ditertibkan. Jadi tidak bisa sekarang orang jualan rokok itu di sembarangan. Jadi perlu ada tempat, dan itu ada aturan-aturan tertentu. Jadi mungkin dia hanya di toko-toko tertentu ya, toko-toko khusus yang untuk terkait dengan hal itu.
yang itu kemudian boleh dibeli kalau di atas umur sekian, kalau perlu ada KTP, ya itu yang terkait dengan akses pembelian. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan harga dari rokok itu sendiri gitu. Jadi kalau 3 hal ini bisa dilakukan, dan itu saya kira juga dilakukan di luar negeri, satu sisi edukasi kita akan dapat, ya, artinya anak-anak itu akan mendapatkan edukasi yang baik terkait dengan rokok, tapi dia juga tidak punya akses dan kemampuan untuk membeli. Nah, 2 hal ini menjadi penting, sambil perlahan-lahan untuk kemudian merubah mindset para perokok yang kemudian pelan-pelan untuk bisa mengurangi mereka untuk supaya tidak merokok kembali gitu. Pak Adib sebagai dokter tentu Pak Adib banyak betul menangani penyakit-penyakit yang berkaitan dengan rokok ya. Pak Adib bisa beri contoh nggak sebuah kasus ekstrim tentang rokok akibatnya buat seorang anak misalnya, mungkin ada sebuah orang pasien yang bagaimana dulu gitu yang pernah Pak Adib tangani? Ya kalau saya kebetulan, kalau saya kan dokter tulang ya, karena saya bukan dokter spesialis paru. Tapi pada beberapa kasus tertentu di kami, di kasus-kasus di penyakit tulang, maka ada beberapa penyakit yang kemudian itu juga sangat dipengaruhi oleh hal-hal yang berkaitan dengan rokok. Contoh, pada saat ada pasien kami yang kemudian dia patah tulang, proses penyembuhan tulang itu, dan ini berdasarkan penelitian, sangat dipengaruhi juga. Apabila pasien kami itu merokok, maka proses penyambungan tulang itu jadi lama. Jadi dia itu akan lama kemudian sembuhnya gitu. Bahkan kemudian juga akhirnya berisiko terhadap infeksi juga. Jadi itu di kasus-kasus di kami di penyakit tulang. Di kasus yang lain tentunya terkait juga dengan resiko penyakit tuberkulosis juga. Sehingga pada saat kemudian pada anak-anak yang perokok, terlepas dari dia mungkin tidak ada secara spesifik tinggal dalam lingkungan yang memang ada orang yang dengan penyakit TBC, tapi dia juga meningkatkan risiko untuk tertular TBC. Sehingga pada kasus-kasus kami yang di tulang ada beberapa kasus yang TBC pada anak, ya, yang itu diakibatkan satu, ternyata orang tuanya itu yang perokok, atau yang kedua, kalau yang dia usia 15 tahun, 17 tahun, 18 tahun, itu juga karena dia juga pernah melakukan atau pernah merokok gitu. Karena di dalam sebuah penelitian, walaupun dia merokoknya itu hanya katakanlah 20 hari, ada penelitian itu ya, walaupun dia merokok hanya 20 hari, itu efeknya itu seperti dia sudah merokok 40 tahun. Wow. Jadi itu yang istilahnya buat kita harus melakukan edukasi, nggak bisa lagi, saya cuma incip doang. Ya, saya hanya untuk istilahnya pergaulan ngerokok, habis itu enggak. Karena walaupun dia hanya 20 hari, itu efeknya bisa seperti merokok 40 tahun. Oke. Nah, Pak Adib, agak belakang sedikit. Bagaimana dengan rokok elektrik, Pak Adib, menurut Pak Adib? Nah, tolong jelaskan betul. Sekarang ini ada tren anak-anak ini ada rokok elektrik ini. Ya, vape ya, Pak. Ya itu kan betul. Sebenarnya sama juga sebenarnya efeknya. Karena gini, yang akan terjadi pada saat kita menghisap sesuatu, itu adalah yang paling terkena itu adalah paru-paru gitu. Sehingga apabila ada zat-zat yang kemudian dimasukkan di dalam paru-paru, di mana zat-zat itu berpotensi merusak paru-paru. Jadi kalau kita bicara rokok itu mengandung 4.000 zat, yang 200-nya itu adalah karsinogenik atau bisa memicu kanker. Kalau di rokok elektrik memang tidak spesifik sampai ke arah sana, tapi pada saat dia menghisap sesuatu, maka dia akan mengibatkan compliance ya, atau kemampuan perkembangan dari paru-paru itu juga terganggu gitu. Itu yang kemudian akhirnya ya buat kita pun kita sampaikan ya, termasuk masalah vape itu juga kalau bisa itu kemudian bisa juga dihindari oleh anak-anak. Soal vape tadi itu belum ada regulasinya Pak Adib ya di Indonesia. Betul itu belum ada regulasinya. Saya kira ini ya harus berkaitan. Jadi termasuk juga mohon maaf ya sisa, vape, rokok itu kan menjadi satu bagian yang memang dalam proses yang sama dengan cara menghisap gitu. Jadi ini juga perlu ada regulasi ya. Termasuk juga bagaimana sekarang kita melakukan sisa katakanlah ya. Yang untuk ininya sisa kan kemudian dipakai oleh beberapa orang gitu lah. Jadi ini kan juga harus
harus menjadi kewaspadaan kita, apalagi di pandemi COVID ini, karena bukan tidak mungkin itu bisa juga menjadi sumber penularan juga. Ya. Halo? Ya. Halo? Ya, bisa diulangi, Iya, Pak? Mas. Ya, silakan. Yang soal vape. Ya, jadi kalau untuk vape, ya memang saat ini belum ada regulasi yang spesifik untuk terkait dengan masalah rokok elektrik ini ya. Walaupun di dalam penelitian yang sudah dilakukan oleh kelompok profesi dokter itu sudah membahas tentang resiko pemakaian vape ini. Tapi itu belum ada di dalam regulasi, dan saya kira ini perlu untuk kemudian didorong ya, kaitannya dengan kesehatan menjadi satu bagian daripada peraturan turunan dari Undang-Undang Kesehatan terkait dengan regulasi pemakaian rokok elektrik ini. Saya kira kami dari Ikatan Dokter Indonesia pun sepakat apabila itu juga dibuat dalam sebuah regulasi. Oke. Kalau saya menyimpulkan dari wawancara ini, dulunya kayak Pak Adib segala macam itu sangat prihatin betul terhadap perkembangan perokok ya di Indonesia, baik jumlah maupun pertumbuhannya. Nah, saya ingin agak sekarang ke organisasi nih, karena Pak Adib kan sebagai wakil ketua umum pengurus besar IDI. Saya ingin tahu seberapa dahsyatnya IDI ini menekan pemerintah supaya rokok ini diatur, walaupun mungkin tidak berhasil. Tapi berapa kuatnya, ini apa saja yang dilakukan oleh IDI? Silakan Pak Adib. Ya, jadi kami di Ikatan Dokter Indonesia ini menjadi satu bagian dari namanya Komnas Pengendalian Tembakau. Jadi kita menjadi satu bagian. Jadi di situ Dr. Priok yang mantan ketua IDI juga ada di sana, ya. Dulu ada Prof. Farid Anfasa Muluk juga ada di Komnas Pengendalian Tembakau. Jadi kita memang konsen itu. Artinya berkaitan dengan masalah efek rokok ini, kita konsen dalam sebuah usulan-usulan ya, termasuk mengadvokasi terkait dengan bagaimana pengendalian tembakau, dan kemudian bagaimana juga kemudian kita bersama-sama dengan kelompok-kelompok yang lain, karena di situ bukan hanya profesi kedokteran saja, ada kelompok-kelompok LSM masyarakat yang juga berperan di situ, ya kita bersama-sama melakukan proses edukasi gitu. Jadi edukasi dan advokasi ini yang dilakukan oleh kami di Ikatan Dokter Indonesia bersama dengan Komisi Pengendalian Tembakau ini, untuk kemudian mengadvokasi kepada pemerintah, kepada DPR, ya, kepada tentunya juga kepada tokoh-tokoh masyarakat, dan kami sangat didukung juga. Di situ ada tokoh-tokoh seperti Pak Arifin Panigoro kalau tidak salah juga ada juga di situ. Jadi ini sangat konsen kita terkait dengan permasalahan rokok ini untuk di Indonesia. Oh. Artinya komitmennya udah besar betul ya, besar betul. Nah, tapi kalau dari pihak sananya Pak, dari pihak perusahaan rokoknya Pak, karena saya juga melihat ini ada semacam strategi marketing yang luar biasa nih, kuat-kuatan ini Pak ya. Seperti kemarin kan ribut-ribut soal bagaimana, ya saya harus sebutkan ini, Jarum dengan Komisi Perlindungan Anak soal kader-kader bulu tangkis ini gimana nih Pak mengaturnya supaya enak mainnya Pak ini Pak? Ini masalah raksasa melawan Goliat melawan atau gimana ini? Ya kita paham sih, kita paham kan kondisi yang terjadi ya. Artinya memang yang bisa ya, kalau buat kita dalam istilahnya itu fokus kita tentunya adalah masalah kesehatan di masyarakatnya terutama. Sehingga yang kita lakukan kepada pemerintah ya advokasinya. Terus kemudian apa upaya yang kemudian kita lakukan dengan perusahaan-perusahaan itu, ya ini buat kami nanti mungkin bukan dalam rangka kami, tapi kami pernah. Tapi ini sudah lama kemudian tidak dibahas. Kami pernah mendorong sebenarnya, mengusulkan, dan bahkan ini pernah juga kita usulkan ya, baik itu ke media massa. Dan saya yakin juga ini ke perusahaan-perusahaan rokok itu juga sudah didengar, bahwa ada satu konsekuensi yang harus diberikan oleh perusahaan-perusahaan tadi itu, ya perusahaan rokok itu, kepada penyakit-penyakit yang bisa diakibatkan oleh rokok.
Jadi semacam CSR yang harus diberikan oleh perusahaan itu kepada pemerintah, atau bahkan waktu itu usulan kita kalau perlu kita dorong untuk kemudian perusahaan itu mempunyai komitmen membangun rumah sakit khusus akibat rokok. Wah. Ya, Kak. Itu waktu itu, tapi waktu itu masih berupa wacana yang bisa kita berikan. Tapi paling tidak dari situ kita bisa mendorong untuk kemudian komitmen dalam artian mereka ya perusahaan-perusahaan itu tetap melihat efek atau problematika kesehatan yang bisa diakibatkan oleh rokok. Oke. Nah, itu usulan menarik itu, apakah ini pernah mengadakan dialog, Pak, dengan perusahaan-perusahaan rokok raksasa itu, Pak? Atau datang atau justru mereka yang datang ke ini untuk berbincang-bincang gitu, Pak? Belum, itu belum. Itu masih wacana di tingkat kita sebenarnya. Atau tingkat kita dan dengan media waktu itu pernah. Tapi kalau kita secara langsung melakukan sebuah pertemuan dengan itu belum pernah. Ya. Apakah di sini memang ini sengaja tidak melakukan pertemuan, Pak, supaya tidak terjadi supaya memang menjaga jarak gitu, Pak? Ya, saya kira kalau bicara seperti itu ya tidak seperti itu juga mungkin Pak Baskoro ya. Tapi paling tidak mereka juga paham bahwa komitmen di dalam Ikatan Dokter Indonesia adalah komitmen untuk membangun kesehatan di masyarakat. Gitu. Jadi itu yang kita utamakan gitu. Tapi kalau kemudian kita berinteraksi, saya kira kita tetap bisa berinteraksi, berkomunikasi dalam artian kita membuat sebuah langkah bersama untuk kesehatan di masyarakat. Saya kira itu semua masih bisa kita bangun dengan semua pihak, termasuk dengan stakeholder di luar dari kesehatan itu sendiri. Oke. Oh, jadi ini semacam dalam tanda petik jalan tengahnya, Pak ya. Oke lah, rokok sebagai industri boleh lah. Tetapi ya jangan begitulah, Anda juga bertanggung jawab terhadap kesehatan masyarakat. Kira-kira begitu, Pak. Di luar yang regulasi yang harus ditegakkan itu, kira-kira begitu, Pak. Ya, jadi kita nggak profesi tidak berkaitan dengan masalah industrinya, karena kita bukan domain di dalam kita. Tapi pada saat kita bicara kesehatan itu yang menjadi fokus kita gitu loh. Jadi kita masalah industri bukan domainnya dari organisasi profesi, tapi kalau kita bersama dengan Komnas Pengendalian Tembakau, kita melakukan terkait dengan masalah cukai, ratifikasi itu yang dengan TFCC ya kalau tidak salah itu. Nah itu yang kita dorong melalui Komnas Pengendalian Tembakau. Tapi kalau kemudian kita bicara ke arah industrinya, saya kira bukan domain kita. Kita domainnya adalah profesi ini adalah di dalam kaitannya meningkatkan kesehatan masyarakat. Pak, saya memperhatikan betul soal iklan-iklan rokok ya Pak ya. Tadi kita kalau yang di TV sudah ada Pak ya, di atas jam 21 saya kira ya. Nah, apakah kemudian Bapak juga menyinggung bagaimana event-event off-air yang dilakukan? Event off-air saya kira sama internet lah. Apakah ini dua hal nih Pak sekarang, karena kan platformnya udah berbeda. Anak-anak muda lebih banyak lihat YouTube sama lihat off-air saya kira ini ya. Ini menurut Anda gimana? Ini dua hal yang harusnya betul-betul dalam tanda petik mungkin sangat berbahaya buat anak-anak kita Pak. Menurut saya Pak. Bagaimana menurut Pak Adit? Betul. Itu saya kira betul apa yang saya bilang Pak Skoro ini. Karena kalau kita lihat di televisi nasional itu sudah tidak ada lah iklan-iklan yang berkaitan dengan rokok. Tapi pada saat kita bicara di media sosial, dari YouTube, ya, dan akses itu masih mudah lah untuk kemudian mereka bisa dapatkan. Jadi peraturan yang berkaitan dengan iklan di media sosial ini saya kira perlu juga ditegakkan. Cuman tentunya ini harus bekerja sama juga secara internasional, dan saya yakin di negara-negara yang lain pun juga membuat sebuah aturan yang sama yang terkait dengan masalah iklan dan promosi yang berkaitan dengan rokok ini. Karena kita tahu sekarang pengguna internet itu paling besar adalah remaja, pengguna internet. Jadi 20 tahun ke bawah ini yang paling banyak menggunakan akses internet. Dan itu sebagian besar itu adalah apa yang kemudian dibuka di situ adalah YouTube, Instagram. Ya, terutama itu yang dua hal itu. Jadi itu yang saya kira perlu kemudian ada aturan ya di dalam dua platform media sosial itu untuk benar-benar tidak kalau perlu tidak ada sama sekali iklan-iklan yang berkaitan dengan rokok. Oke. Jadi terutama tadi Pak ya, ini kan pertumbuhan YouTube sangat luar biasa.
Anda lebih setuju bahwa iklan-iklan apapun tidak ada di dalam media sosial terutama YouTube. Yang sekarang saya lihat justru masih merajalela, Pak. Masih masif sekali. Ya. Itu bisa, saya kira negara itu punya kewenangan untuk melakukan itu. Jadi Kementerian Kominfo bisa. Seperti halnya kemudian akses yang berkaitan dengan situs-situs tertentu katakanlah ya. Nah, saya kira kita juga bisa membuat sebuah aturan untuk terkait dengan iklan-iklan yang berkaitan dengan rokok di platform-platform media sosial itu. Gitu. Ini soal iklan rokok di media sosial juga menjadi perhatian khusus dari ID, Pak, selama ini, Pak? Atau jadi pembahasan khusus di ini juga, Pak? Ya, jadi saya kira ini menjadi pembahasan bersama kita di Komnas Pengendalian Tembakau juga, untuk kemudian salah satu bagian edukasi ya kepada masyarakat itu adalah bagaimana akses informasi yang terkait dengan rokok ini benar-benar bisa kita kurangi. Gitu. Tapi terlepas dari itu, dengan peningkatan akses internet yang cukup, apalagi sekarang di era COVID sangat tinggi ya, bahkan bukan cukup tinggi aja, sangat tinggi, maka yang kita harus perkuat adalah pendidikan dari sejak usia dini. Jadi pendidikan usia dini itu ada selain permasalahan kesehatan reproduksi, tapi yang paling utama juga adalah masalah narkoba dan rokok. Karena tiga hal ini menjadi satu bagian dari permasalahan yang akan bisa terjadi di masa depan, dan ini kita harus edukasinya harus mulai dari sejak dia di usia dini. Pak, tadi kalau dari perbincangan kita, saya agak menyimpulkan sebenarnya agak gampang juga ya ide-ide Pak Adib itu ya, untuk supaya bagaimana kita perang melawan rokok ya. Misalnya tadi itu harga rokok juga dinaikkan saja ya, mungkin saya nggak tahu berapa. Kemudian iklan-iklan agak diperhatikan, off air agak ya betul-betul diawasi betul ya. Kelihatannya gampang. Mungkin di sini yang penting apa ya nih Pak? Saya lihat di sini buahnya di pemerintah dulu ya Pak ya. Jadi dua sebenarnya yang bisa mengeksekusi ini adalah legislatif dan eksekutif. Nah, DPR dan pemerintah. Kita kan melakukan apa istilahnya advokasinya saja. Jadi memberikan advokasi dalam konteks keilmuan ya, dan dengan berbasis knowledge dan akademik ya. Tentunya eksekusinya bukan di kita gitu loh. Tapi kami masih punya tanggung jawab untuk memberikan edukasi. Jadi selama ini yang bisa kita lakukan adalah kita banyak membuat sebuah edukasi terkait dengan masalah rokok ini kepada baik itu anak-anak sekolah ya, melalui program-program dokter kecil itu kami juga salah satunya menyisipkan tentang permasalahan-permasalahan berkaitan dengan rokok itu. Ya, Pak Adib, kalau saya memperhatikan iklan ya, kelihatannya yang beriklan gencar di media sosial maupun TV itu sebenarnya perusahaan itu saja ya, nggak lebih dari 3 atau 4 ya. Betul ya, betul. Artinya saya kira ya, saya tidak perlu sebut nama, tapi perusahaan-perusahaan yang saya kira yang terbesar ya, dan paling banyak membuka akses dalam artian yang juga banyak dibeli oleh masyarakat ya, cuman itu aja sebenarnya sih ya. Ini yang saya kira bagaimana pemerintah dan juga ya DPR membuat sebuah aturan yang tegas terkait dengan hal ini. Oke. Jadi saya agak tadi Pak Adib kan juga membahas soal bagaimana Indonesia sebagai salah satu pemakai internet terbesar ya. Jadi sekarang ini memprioritaskan perhatiannya terhadap iklan-iklan rokok yang memakai media sosial ini. Kelihatannya ini akan diperhatikan betul oleh ID dan teman-teman Pak Adib di komunitas yang tembakau itu ya. Kira-kira begitu Pak? Ya. Betul, itu nanti mungkin akan menjadi salah satu yang akan kita dorong untuk kemudian menjadi kalau perlu ada regulasinya itu. Oke. Pak, kalau Pak Adib tidak berani menyebutkan nama, saya menyebutkan aja gantian ya Pak ya. Sekarang saya juga sebagai wartawan yang sering lapangan, saya melihat semacam gudang garam, jarum, segala macam kan sering betul membuat off air Pak. Nah, di hari-hari tertentu Pak ya, di situ kemudian para SPG-nya dengan cantik-cantik segala macam itu menawarkan rokok gratis kepada anak-anak yang datang Pak. Saya kira anak-anak yang dia nggak tahu, anak-anak kita ini kan bongsor-bongsor Pak. Mungkin baru anak 12 tahun datang nonton film gratis di Tanah Lapang dikasihkan SPG rokok-rokok. Ini yang menurut Anda yang tidak ada regulasi aturannya ya Pak Adib, nggak ada pengawasannya ya?
Betul, itu yang saya kira juga jadi dia terjadi tadi. Masyarakat ya, apalagi remaja ya. Ini remaja ini adalah menjadi satu captive market yang menjadi sasaran lah katakanlah ya terkait dengan masalah rokok ini gitu. Karena tadi yang dari data juga sudah disampaikan 80% tadi usia dari di bawah 19 tahun itu loh. Sehingga market yang akan diambil ada di situ gitu. Sehingga banyak sekali yang back event off air ya, terus kemudian melalui acara-acara tertentu yang kemudian masuk ya, karena Apa Pak? jujur kita Misalnya apa Pak, acara tertentu Pak? Maaf saya potong. Misalnya apa jadi Pak? kan Acara kalau tertentu? kalau yang kita lihat pada jadi kita kan kalau buat anak-anak ya, terutama anak-anak SMA atau kadang-kadang anak-anak di perguruan tinggi, kalau mencari iklan itu paling mudah kan sebenarnya dengan rokok gitu. Ya. Acara-acara tertentu paling enak kalau kemudian dia disupport oleh perusahaan rokok itu, karena pasti supportnya akan cukup besar itu. Dan dari sisi acara itu menjadi salah satu yang kemudian apa namanya itu banyak sponsornya gitu. Nah, cuman kita harus ingat ya, yang perlu menjadi pengontrol ya, itu adalah tentunya adalah pihak-pihak, baik itu pihak sekolah, pihak universitas, dan saya lihat sudah sebagian besar sih sudah membuat sebuah aturan-aturan internal di dalam pendidikan ya, supaya tidak mengambil event-event yang kemudian disponsori oleh pabrik rokok itu. Tapi ini saya kira perlu juga dipertegas dalam sebuah aturan ya, apakah itu melalui PP atau Permendiknas ya, supaya nanti di dalam kaitannya dengan aktivitas yang diikuti oleh peserta didik atau mahasiswa atau pelajar itu tidak ada satupun iklan dari perusahaan rokok.